Pada video kali ini akan dibahas tentang kesamaan polinomial. Nah, intinya dua polinomial atau lebih dikatakan sama apabila nanti setiap koefisien suku yang sama bernilai sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perjelas dengan sebuah ilustrasi atau contoh nih. Nah, misalnya pada contoh soal ini diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Dan agar fungsi fx sama dengan gx, maka berapakah nilai dari a ditambah b ditambah c ditambah d. Nah, sesuai definisinya, dia akan sama fx sama gx-nya apabila nanti koefisien suku yang sama itu memiliki nilai yang sama juga. Nah, kita perhatikan yang suku pertama atau suku yang bernilai pangkat paling tinggi. Di fx yang pangkat paling tinggi adalah x pangkat 4, 2x pangkat 4. Kita samakan dengan yang di gx, ax pangkat 4. Nah, jelas sekali di sini koefisien x pangkat 4 harus sama agar fx-nya sama dengan gx. Maka dari itu dapat disimpulkan nilai a itu sama dengan 2 di fx-nya. Kemudian untuk pangkat 3 ini juga di fx min 4x pangkat 3. Dan di gx sudah ada nilainya dan nilainya sama. Jadi dia harus sama koefisiennya agar fx sama dengan gx. Selanjutnya, untuk yang koefisien x, di fungsi fx sama dengan 4 koefisiennya. Kemudian di gx bernilai sama dengan b. Maka dari itu nilai b itu harus sama dengan koefisien yang di fx. Koefisiennya adalah 4. Nah, kemudian untuk nilai c itu sukunya x kuadrat. Nah, kebetulan di fx suku x kuadrat nggak ada. Oleh sebab itu bisa kita bilang bahwa koefisien min c itu harus sama dengan 0 karena nggak ada. Jadi di sini dapat disimpulkan nilai c-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir, untuk konstantanya itu yang nggak ada x-nya. Nilainya min 12. Untuk di gx dia adalah min 1 ditambah d. Maka dari itu min 1 ditambah d itu harus sama dengan 12. Min 12 maksudnya. Jadi d sama dengan min 12 ditambah 1. D sama dengan minus 11. Nah, dengan konsep kesamaan ini, maka nilai A, B, C, D dapat dicari. A-nya kita ganti 2, B-nya dengan 4, C-nya 0, dan D-nya minus 11. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 5. Nah, itulah nilai A tambah B tambah C tambah D jika fx sama dengan gx. Nah, secara simpel, apabila nanti ada suatu fungsi, misalnya 2x ditambah 3, ini sama dengan ax ditambah b, dia akan sama apabila nanti koefisien yang sukunya sama itu sama. Nah, dalam hal ini ax 2x. Jadi jelas sekali nilai a itu harus 2 agar dia sama. Dan nilai b itu haruslah sama dengan 3 agar dia sama juga. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kesamaan polinomialnya itu berbentuk fx per gx? Nah, sama saja kita harus menyamakan dulu bentuk yang di pembilangnya dan bentuk yang di penyebutnya dengan mengoperasikan atau mengalihkan bentuk-bentuk polinomialnya. Nah, dalam soal ini, jika diketahui suatu fungsi berbentuk seperti ini ya di soal, maka berapakah nilai dari penjumlahan A tambah B tambah C? Nah, dengan jelas, kita di soalnya coba dioperasikan dulu. Di sebelah kanannya, di pembilangnya coba kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. X kali min 3 adalah min 3X. Min 4 kali X adalah min 4X. Dan min 4 kali min 3 adalah 12. Dibagi, nah di penyebutnya sudah bagus nih. X kuadrat min 6 min X min 6. Nah, nilainya akan sama dengan AX kuadrat min BX min 6 ditambah C dibagi dengan di bawahnya juga kita kalikan. Kalau dikalikan dapat nih X kuadrat ditambah 2X dikurang min 3X dikurangi 6 ya. 6. Nah, jadi dapat juga nih nilainya itulah X kuadrat
min 7x ditambah 12 per x kuadrat min x min 6 sama dengan ax kuadrat min bx min 6 ditambahkan dengan c dibagi x kuadrat min x min 6. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk di penyebutnya yang di sebelah kiri itu sudah sama dengan bentuk penyebutnya di sebelah kanan. Maka dari itu, agar ini sama polinomialnya, kita perlu menyamakan koefisien di pembilangnya. Nah, di pembilangnya, koefisien x pangkat kuadrat adalah a dan 1. Jadi jelas sekali nilai a-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai b-nya itu terletak di suku ke x nih, di suku x. Jadi kita ambil di suku ke x-nya juga. Nah, dari itu nih di sini koefisien dari x-nya itu adalah min b. Jadi min b-nya itu harus sama dengan koefisiennya juga nih, yaitu minus 7. Jadi dengan memindahkan minusnya dapat nih b sama dengan 7. B-nya ketemu, a juga ketemu. Nah, sekarang tinggal mencari nilai dari c. Nilai dari c ditemukan dari besar konstantanya. Nah, di sini konstantanya itu adalah min 6 ditambah c. Nilainya dia harus sama dengan bentuk yang di kanannya, yaitu minus 12. Maka c-nya itu sama dengan 6. Maka dari itu, nilai a ditambah b ditambah c tinggal dijumlahkan saja. A-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 7, dan c-nya sama dengan minus 6. Nah, ini minus 6 ya. Min 12 tambah 6, minus 6. Jadi sama dengan 2. Inilah hasil penjumlahan A ditambah B ditambahkan dengan C. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya soalnya lebih kompleks nih? Nah, jadi kita berikan contoh yang lain. Misalnya bentuknya seperti pada layar nih. Nah, kita diminta untuk menemukan nilai dari A ditambah B dari persamaan yang diketahui. Kalau kita lihat sekilas, bentuk di penyebutnya ini akan sama kalau kita kalikan bentuk penyebut di sebelah kanannya. Nah, otomatis di sebelah kanannya ini kita perlu samakan penyebut dengan cara mengalihkan silang. Nah, oleh sebab itu kita ambil soalnya. 10x ditambah 5 dibagi x kuadrat min 6x min x min 6 sama dengan A dikalikan dengan x tambah 2 ditambahkan B dikalikan dengan x min 3 dibagi dengan C. C-nya adalah dibagi dengan hasil kalinya keduanya, yaitu x min 3 dikali dengan x ditambah 2. Nah, jadinya itu adalah 10x ditambah 5 sama dengan, kita kalikan nih, ax ditambah 2a ditambah bx min 3b dibagi, kalau kita kalikan jadinya x kuadrat min x dikurang 6. Ini bentuknya akan sama dengan bentuk yang di sebelah kirinya. Oleh sebab itu kita nggak usah perhatikan penyebutnya. Kita fokus pada bentuk pembilangnya saja. Jadi 10x ditambah 5, kalau kita kumpulkan yang mempunyai x, itu sama saja. A ditambahkan dengan B, dikurung kalikan x ya. Kalau kita masukkan nih, A kali x, AX, BX juga sama, B kali X, ditambah 2A, dikurang 3B. Nah, di penyebutnya kita biarkan saja. X kuadrat min X min 6 per X kuadrat min X min 6. Nah, agar dia sama, maka koefisien yang sama harus memiliki nilai yang sama. Di sini koefisien X-nya itu sama nih. Jadi di kanannya A tambah B, di kirinya nilainya 10, sama dengan 10. Untuk konstantanya,
kita ambil juga 2A min 3B sama dengan konstanta di sebelah kiri nih, 5. Nah, sebenarnya kalau ditanya A tambah B, itu jawabannya langsung ada, yaitu 10, karena langsung muncul di persamaannya. Nah, tetapi kalau kita ingin mencari secara terpisah berapa A berapa B-nya, kita bisa menggunakan konsep dari eliminasi, yaitu mengeliminasi dari salah satu variabelnya. Dalam hal ini, kita akan eliminasi A-nya. Maka dari itu, kita kalikan 2 di persamaan pertama, kalikan 1 di persamaan kedua. Sehingga hasilnya 2A ditambah 2B sama dengan 10 kali 2, 20. Dan di bawahnya tetap saja 2A min 3B sama dengan 5. Kalau dijumlahkan atau dikurangi ya biar hilang, di 2A kurang 2A habis. 2B dikurangi min 3B, yaitu 5B. Sama dengan 20 kurang 5, 15. Maka nilai B-nya itu adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Dan nilai A-nya itu bisa diambil salah satu. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Agar gampang, kita ambil persamaan yang pertama. A tambah B sama dengan 10. Gantilah B-nya dengan 3 sama dengan 10. Maka A-nya itu sama dengan 10 kurang 3, 7. Oleh sebab itu, A tambah B-nya langsung kita dapatkan. A ditambah B-nya sama dengan 3 ditambah 10 sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, itulah bentuk-bentuk dari kesamaan polinomial. Intinya, untuk menyamakan bentuk polinomial, bentuk di kirinya harus sama dengan bentuk di kanannya. Dan koefisien yang bersesuaian harus sama pula. Nah, itu dia ya, cara bagaimana menyelesaikan atau menemukan nilai variabel dengan kesamaan polinomial. Nah, untuk itu silahkan disimak. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.